got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan uji normalitas, homogenitas, dan uji perbedaan, uji pengaruh, dan uji perbandingan pada video sebelumnya. Langsung saja kita mengcopy pada data Xiaomi, yaitu hasil dan penjualan. Kemudian kita pindahkan ke SPSS. Bagian data view langsung mengcopy-nya. Kemudian kita pindah ke variabel. Bagian nama untuk nomor 1 diganti jadi X, yaitu variabel bebasnya, dan bagian nomor 2 nya kita ganti jadi Y untuk variabel terikatnya. Untuk desimal diganti jadi 0 dua-duanya, dan pada bagian label diganti menjadi merek untuk variabel X, dan Y nya diganti jadi hasil penjualan. Selanjutnya pindah ke bagian measure, diganti menjadi scale dua-duanya. Kemudian kita pindah ke data view dan buka bagian analyze. Kemudian kita ke regression linear. Selanjutnya merek kita pindahkan ke bagian independennya, dan hasil penjualan bagian dependen. Kemudian kita pastikan pada bagian save-nya. Untuk residualnya dan standarnya di checklist. Kemudian continue. Selanjutnya kita klik OK. Maka hasilnya akan muncul. Kemudian langsung saja kita kembali ke data view, kembali kepada data sebelumnya tadi di bagian data view-nya. Maka resinya sudah muncul, resi satunya. Kemudian kita buka pada analyze lagi, terus kita ke bagian non-perimen test ini, terus legacy develop ini, one sample ketiganya kita buka. Kemudian unstandarizednya ini kita pindahkan ke tes variabelnya, langsung kita tekan OK. Maka hasil yang muncul itu ya, inilah one sample homografnya pada uji normalitas untuk merek Xiaomi. Selanjutnya kita masuk pada bagian uji homogenitas, yaitu dengan mengcopy data penjualan kedua merek tersebut, Xiaomi dan Realme. Kemudian kita pindah ke aplikasi SPSS seperti tadi juga, ke bagian data view kita mengcopy-nya. Selanjutnya kita pindah ke variabel view. Pada bagian nama, yang pertama kita ganti menjadi variabel terikatnya, dan yang kedua jadi variabel bebasnya X. Selanjutnya pada bagian desimal kita ganti jadi 0, dan bagian value-nya kita masuk pada value 1. Value yang bagian X-nya itu value 1, merek labelnya itu Xiaomi, dan value 2-nya itu labelnya Realme. Kemudian kita add dan OK. Terus bagian measure-nya kita ganti scale, dan yang kedua kita ganti nominal. Kembali ke data view. Selanjutnya kita buka pada bagian comparement, selanjutnya ke one way ANOVA, terus bagian X nya kita pindahkan ke faktor, dan bagian Y nya kita masukkan ke dependen. Terus pilih bagian post hoc nya, kita checklist bagian 2K, kemudian continue, terus checklist ke homogenity-nya, continue, terus tekan OK. Maka akan keluar uji test of homogenity-nya, yaitu signifikan 7,92 dengan nilai signifikannya 7,9. Kemudian kita masuk pada uji perbedaan. Nah, di uji perbedaan ini yaitu hal yang sama juga, kita mengcopy pada data penjualan dengan kodenya, kemudian kita masukkan lagi ke aplikasi data view-nya pada aplikasi SPSS, kita copy. Selanjutnya kita ke pengaturan variabel view-nya, dengan nama kita gantikan menjadi Y pada bagian pertama, dan untuk pada bagian keduanya itu menjadi X. Kemudian kita ke desimalnya, yang pertama bagian Y-nya itu menjadi 1 dan X menjadi 2. Kemudian kita ke
bagian label. Nah, yang label bagian faktor Y-nya itu kita ganti jadi hasil penjualan, dan yang ke X-nya itu menjadi merek. Kemudian kita jadi value-nya itu di bagian X-nya itu kita ganti jadi 1, nomor value-nya 1 dan labelnya itu Xiaomi. Kemudian kita add, masukkan, dan value 2-nya itu dengan label Realme, kemudian kita add lagi dan oke. Terus untuk measure-nya kita ganti scale, dan yang bagian X-nya kita ganti nominal. Kemudian kita pindah ke data view, selanjutnya kita ke analyze dan comparements. Kemudian independennya hasilnya itu untuk bagian Y kita masukkan ke test variabelnya, dan bagian merek ke gram variabelnya. Kemudian kita buka ke bagian grup 1 kita kasih masuk 1, dan grup 2 nya kita kasih masuk bagian 2 juga. Kemudian continue, kemudian kita ke oke. Maka sudah muncul hasil dari uji perbedaan, yaitu independent sample testnya. Kemudian kita masuk pada uji pengaruh. Seperti biasa lagi kita mengcopy penjualan dan kode, kemudian kita masukkan ke aplikasi SPSS-nya. Langsung kita copy, kemudian kita ke variable view. Untuk bagian yang pertama kita masukkan Y, dan bagian yang kedua kita masukkan lagi X seperti biasa, dan desimal kita jadikan 2 saja. Kemudian kita ke bagian label, yaitu hasil penjualan, dan bagian X-nya itu adalah merek. Selanjutnya kita pindah pada bagian data view, kita mencari ke analyze, kemudian regression linearnya, terus hasil penjualan masuk di dependen, kemudian merek masuk di independennya. Tidak lupa pula kita cek pada bagian enternya, di enter terus oke. Maka di sini sudah terlihat bahwa untuk data uji pengaruhnya itu ada model sumernya, ada uji ANOVA juga kelihatan di sini, conversionnya juga kelihatan. Maka inilah hasil dari uji pengaruh. Selanjutnya kita masuk pada uji perbandingan. Seperti biasa yang kita copy adalah data penjualan dan kode pada merek Xiaomi dan Realme. Kemudian kita masukkan pada data view dan mengcopinya ke variable view. Hal yang sama juga kita lakukan seperti pada video berikutnya sebelumnya tadi, ke data view, kemudian ke analyze, terus ke comparements, one way ANOVA-nya, terus hasil masuk ke penjualan independen, hasil masuk ke dependen, dan mereknya masuk ke independen, mereknya masuk ke faktor. Kemudian jangan lupa kita checklist descriptive continue-nya, terus juga oke. Maka inilah hasil dari uji perbandingan. Ada tabel deskriptifnya, ada juga uji ANOVA-nya.